kita mulai ibadah minggu kita pada hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 314, kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tahbiskan ibadah ini dengan menyatakan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu kami silakan duduk kembali. Firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing bagi kita dalam ibadah ini, kami mengambil dari firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kolose pasal yang ke-3 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan nas pembimbing Kolose pasal 3 ayat 16, beginilah firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan berdoa seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikian, mari kita memuji Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi hukum bagi kita terambil dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-7. Firman Tuhan, hukum, tertulis pada kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rumah Allah
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Memperhatikan hukum Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, marilah kita datang ke hadapan Tuhan mengaku bahwa kita belumlah hidup seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Lewat nyanyian pengakuan dosa, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 353 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 353 ayat yang pertama dan yang kedua. Tertulis pada kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-24. Berita anugerah pengampunan dosa 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh pilur-pilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara, begini jugalah firman Tuhan yang menjadi amanat petunjuk hidup baru, tertulis dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7b sampai yang ke-8. Firman Tuhan amanat petunjuk hidup baru, tertulis dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7b sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Marilah kita berdoa memohon kesanggupan dari Tuhan untuk kita disanggupkan hidup sesuai dengan amanat petunjuk hidup baru. Nyanyian kesanggupan kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 343 baik yang pertama dan yang ketiga.
untuk kami dapat menjalani hari-hari hidup kami, hidup yang diberkati, hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, Engkau juga masih tetap mengizinkan kami dapat beribadah, memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, bahkan juga mengagungkan Tuhan lewat nyanyian syukur kami, lewat puji-pujian kami, bahkan juga lewat doa-doa kami. Dalam kesempatan ini kami juga bersyukur sebab Engkau berkenan mengampuni dosa kami dan menuntun kami supaya kami hidup sesuai dengan kehendak dan firman. Ya Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami ke hadapan-Mu. Terus berdoa bagi pemulihan dunia kami, bagi pemulihan negeri kami, bagi pemulihan tempat kami, khususnya ya Tuhan, di mana situasi yang masih terus melanda daerah kami dengan datangnya penyakit wabah melanda daerah kami, lingkungan kami, negara kami, bahkan dunia tempat kami tinggal ini. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengizinkan segala sesuatu terjadi supaya semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Pada saat ini kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang baik, meskipun mungkin kami belum dapat melihat rancangan yang baik itu. Oleh sebab itu, kami datang memohon belas kasihan-Mu, supaya Engkau sendiri ya Tuhan menolong kami, menghalau wabah yang sedang melanda ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa, biar Tuhan yang menjaga kami, menjauhkan kami dari ketakutan. Kami mendengarkan berita belakangan ini, bahwa sudah mengalami banyak perbaikan, banyak pemulihan, bahkan juga banyak kesembuhan dari beberapa tempat yang mengalami peristiwa wabah yang terjadi ini. Kami berdoa Bapa di surga, biarlah setiap umat-Mu boleh justru semakin dikuatkan imannya, teguh berpengharapan kepada-Mu, percaya bahwa Engkau sendirilah satu-satunya yang dapat memberikan pertolongan. Oleh sebab itu setiap tindakan usaha pemerintah kami untuk dapat mengatasi situasi yang terjadi ini, bahkan juga dampak-dampak yang diakibatkannya, Tuhan memberkati, menolong supaya semuanya boleh berhasil, bahkan juga dengan segera pulihlah negara kami, pulihlah dunia tempat kami tinggal ini, bahkan pulih juga lah kota tempat kami juga berdiam. Ya Tuhan, dalam kesempatan ini kami juga bersyukur terus kepada-Mu, meskipun kami harus tetap menyelenggarakan peribadatan kami secara mandiri di rumah masing-masing jemaat. Biarlah dalam situasi ini kami justru dapat merasakan betapa berharganya persekutuan dengan Tuhan, betapa rindunya kami bahwa kami pun ingin bersama-sama memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu biarlah keadaan ini membukakan mata kami, betapa indahnya bersekutu dengan Tuhan, betapa indahnya bersekutu dengan sesama umat-Mu. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya dengan Tuhan memulihkan keadaan kami, maka kami pun dapat mengobati kerinduan kebersamaan kami, sehingga pada waktunya kami akan berkumpul bersama kembali dalam rumah ibadah kami, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan setiap jemaat dimanapun mereka berada. Bapa di surga, mereka yang mengikutkan ibadah ini, biarlah Engkau tolong mereka, Engkau tuntun mereka, Engkau jamah hati mereka, supaya peribadatan ini menjadi peribadatan yang mendatangkan berkat, yang menuntun kami merasakan persekutuan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa setiap jemaat-Mu masing-masing dengan pergumulan mereka, tolong supaya Engkau mengulurkan tangan-Mu, memberkati, mendatangkan jalan keluar, sehingga mereka pun ya Tuhan boleh dalam sukacita yang besar menikmati pertolongan Tuhan, dan semakin juga terdorong untuk senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, baik para lansia dengan semua penurunan fisik yang mereka alami, Engkau semakin menguatkan iman mereka. Jemaat-Mu juga yang terus berusaha untuk bekerja, mencari jalan berkat bagi Tuhan. Biar dalam situasi yang sedang terjadi ini, kami melihat bahwa berkat-Mu tidak terhalangi datang untuk terus dilimpahkan dalam hidup kami.
Kami juga berdoa, ya Tuhan, Engkau menolong juga jemaat-Mu, mereka yang masih dalam pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, atas, bahkan perguruan tinggi. Tuhan yang menolong mereka sekalian. Ya Tuhan, kami yakini bahwa Engkau akan menjawab setiap doa permohonan kami, sehingga dalam semua hal yang kami naikkan permohonan kami yakin dan percaya bahwa tidak ada perkara yang tidak Tuhan dengarkan. Malah kami akan dengan penuh iman dan keyakinan kami percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan menjawab permohonan kami, doa kami. Terima kasih ya Bapa di surga, sekali lagi berkatilah kami, berkatilah peribadatan ini, supaya semuanya boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dengarkan doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebagai dasar persembahan terambil dari kitab 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa di kesempatan yang saat ini Engkau masih memberkati kami dengan kasih karunia dan segala berkat dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang begitu baik, pada kesempatan saat ini kami mengumpulkan sebagian dari berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah Bapa persembahan yang kami kumpulkan ini menjadi persembahan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap hamba Tuhan yang mengelola persembahan ini, biarlah tangan Tuhan yang menjamahnya, tangan Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan Bapa, hingga persembahan ini boleh berguna hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan sebentar lagi juga Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan kami. Biarlah tangan-Mu yang memberkati kami Bapa, agar kami bisa memberi yang terbaik untuk pembangunan gereja ini, sehingga gereja ini boleh berdiri hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan yang kami naikkan dalam satu nama yang kudus, nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, manusia yang hidup. Amin. Kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 9. Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 9, demikian firman Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu
bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Siapakah ia mendekat kepadaku? Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani mengatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, naskah dalam ibadah kita ini terambil dari Matius pasal yang 27 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-26. Matius 27 ayat 11 sampai 26 kami bacakan demikian. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri itu untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan kau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki bebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan semua rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tetap mensyukuri anugerah Tuhan yang mengizinkan kita untuk terus membangun persekutuan dengan Tuhan, meskipun keadaan belum mengizinkan kita untuk berkumpul bersama-sama dalam peribadatan seperti yang selama ini kita kerjakan. Bapak Ibu, tidak terasa bahwa hari Jumat kita sudah memasuki peristiwa besar, peristiwa agung yang kita kenal sebagai peristiwa Jumat. Sebagai minggu terakhir sebelum peristiwa peringatan Jumat Agung, kita mengingat minggu ini adalah Minggu Palma, minggu di mana Yesus memasuki kota Yerusalem dan kemudian di situ dia menggenapi misi kedatangannya ke tengah-tengah dunia. Di Yerusalem, Ibu Saudara, dia menyelesaikan puncak dari pekerjaannya, yakni
menyelesaikan hutang dosa manusia. Dalam ibadah minggu ini, tema khotbah kita adalah memiliki persepsi Yesus. Yesaya pasal 50 adalah sebuah catatan yang kontradiktif dengan catatan yang dituliskan oleh Matius pasal 27, khususnya berbicara tentang persepsi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang persepsi, situasi yang terjadi sekarang memunculkan banyak sekali persepsi. Di gereja-gereja pun banyak sekali persepsi, pandangan-pandangan, cara pandang dari beberapa orang Kristen, baik tokoh agamanya, baik juga umatnya. Ada yang mengatakan jangan takut Tuhan, jangan takut, hanya takutlah kepada Tuhan, bahwa penyakit ini tidak akan menyerang kita. Tapi dia mengatakan bijaksanalah, sebab kita harus menjaga diri kita, jangan sampai kita mengakhiri dengan cara yang konyol. Begitulah Bapak Ibu, banyak sekali persepsi pada akhirnya akan mempengaruhi juga tindakan. Persepsi akan mempengaruhi juga bagaimana orang bersikap. Bagaimana persepsi yang ditunjukkan oleh Pilatus dan orang banyak. Ini menjadi catatan pertama pembahasan kita sebelum kita memasuki pada topik memiliki persepsi Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, para ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi, mereka memiliki persepsi yang salah tentang Yesus. Dan persepsi yang salah itu dibangun dari kepentingan. Kenapa dibangun dari kepentingan? Karena kehadiran Yesus ternyata sudah sangat mengganggu posisi, kedudukan, bahkan juga pengakuan strata para imam-imam kepala pada zaman itu. Kehadiran Yesus, pengajaran Yesus, perbuatan kasih Yesus, mujizat-mujizat yang dikerjakannya pada akhirnya telah menarik minat banyak orang untuk tidak lagi mendengarkan apa yang diajarkan atau disampaikan oleh para ahli Taurat, imam-imam kepala dan tua-tua. Mereka lebih tertarik kepada apa yang disampaikan Yesus, dan pengaruh daripada bergesernya pengakuan telah membuat imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat bergeser pula atau salah persepsi mereka. Persepsi mereka, Bapak Ibu Saudara, ditunjukkan dalam tuntutan-tuntutan yang mereka ajukan kepada Pilatus. Mereka mengajukan tuntutan dengan mengatakan bahwa Yesus mengklaim dirinya sebagai raja. Kemudian mereka mengatakan Yesus melarang orang banyak untuk membayar pajak. Kemudian dijelaskan, Bapak Ibu Saudara, Yesus melakukan tindakan huru-hara dengan berani mengklaim meruntuhkan rumah ibadah atau bait Allah dan akan mendirikannya dalam 3 hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitulah berbahayanya ketika persepsi sudah dibangun dari hal yang tidak baik atau hal yang buruk. Para imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua orang Israel melihat Yesus bukan lagi sebagai bagian yang menegakkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, melainkan menganggap Yesus sebagai musuh yang harus disingkirkan. Begitu kuatnya persepsi mereka terhadap Yesus Kristus, sehingga bahkan bacaan Matius pasal 27 kita lihat bagaimana mereka menghasut orang banyak supaya Yesus disalibkan. Puncak dari cerita ini dapat kita ketahui, Bapak Ibu Saudara, bahwa pada akhirnya Pilatus harus mengakui tekanan massa itu dan menjatuhkan hukuman penyaliban bagi Yesus Kristus. Persepsi tua-tua Yahudi, persepsi imam-imam kepala, Bapak Ibu Saudara melihat bahwa semua hal yang dikerjakan oleh Yesus Kristus semata-mata adalah hal yang mendatangkan gambaran yang tidak baik, gambaran yang buruk, gambaran bahkan yang menghujat Allah sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan Pilatus? Pilatus persepsinya adalah persepsi yang tidak memiliki integritas. Dicatatkan bahwa dia tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Yesus Kristus, tetapi bahwa ternyata cara pandang dia terhadap Yesus Kristus
lebih dipengaruhi dari bagaimana reaksi orang banyak. Meskipun dia berusaha untuk menyucikan diri dengan mengatakan, aku tidak bersalah terhadap orang ini, tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, dia tidak berani menunjukkan ketegasan dari cara pandang apa yang dia punya terhadap Yesus. Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang pemimpin pada waktu itu, jelas dicatatkan bahwa Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun. Istrinya sendiri bahkan mendorong dia untuk tidak melakukan tindakan hal yang salah untuk mengadili pengadilan terhadap Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang membangun persepsinya tentang Yesus Kristus yang seharusnya dimaknai secara positif, dia lebih memilih untuk melihat orang banyak sebagai hal yang harus dipertimbangkan. Bapak Ibu memiliki persepsi Yesus. Kita akan temukan dalam nas yang dibacakan oleh imam, yakni Yesaya pasal 50 ayat yang keempat sampai ke-9. Temanya atau judulnya adalah ketaatan hamba Tuhan. Dari Yesaya 50 kita melihat bagaimana persepsi Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 6 minggu lamanya kita mengingat yang namanya peringatan Minggu Sengsara, mengenang bagaimana Yesus mengalami banyak sengsara. Dan selama 6 minggu peringatan Minggu Sengsara, Bapak Ibu Saudara, kita tahu ada begitu banyak hal yang menekan kehidupan Yesus Kristus. Tetapi Yesus memiliki persepsi yang kuat tentang dirinya, dan dia memiliki persepsi yang kuat tentang misinya ke tengah-tengah dunia. Meskipun dia harus menghadapi tekanan yang begitu banyak dari para pemuka agama, para tua-tua pada zamannya, Yesus tahu bahwa apa yang menjadi misi kedatangannya ke dunia tidak boleh dibatalkan, tidak boleh digagalkan. Meskipun dia harus mengalami banyak sekali tantangan, bahkan dia tahu bahwa penggenapan dari misinya adalah kematian yang sangat tragis, dia memiliki persepsi yang benar. Persepsi yang benar yang pertama adalah dia tahu bahwa dia datang untuk sebuah misi pengorbanan. Yesus tahu bahwa kedatangannya ke dunia adalah sebuah misi untuk membawa keselamatan. Itulah sebabnya dalam kitab Yesaya pasal yang ke-50 dijelaskan, meskipun dia harus menghadapi begitu banyak hinaan, cercaan, bahkan penganiayaan, dia menjalaninya dengan setia, dia menjalaninya dengan taat, dia menjalaninya dengan penuh penundukan kepada Bapa yang mengutus. Dia tahu bahwa kedatangannya menjadi manusia adalah sebuah kedatangan yang harus melewati perjalanan Via Dolorosa, perjalanan salib, di mana salib itu sendirilah yang akan menjadi jalan untuk pemulihan. Yesus memiliki persepsi bahwa kedatangannya ke dunia bukanlah kedatangan dalam pengertian kemuliaan yang dipahami oleh dunia, mendapatkan kehormatan, mendapatkan pengakuan, mendatangkan hal-hal yang hebat dalam pandangan dunia. Bapak Ibu Saudara, ketika banyak orang memuji-muji dia justru mengatakan anak manusia harus disesat, bahkan juga disalibkan. Bapak Ibu Saudara, sering sekali dalam kecenderungan kehidupan kita, dalam pergumulan kita, kecenderungan kita, persepsi kita adalah seperti kebanyakan orang. Bapak Ibu, sering sekali persepsi kita dibangun dari kepentingan kita. Persepsi kita yang membuahkan tindakan kita sering sekali dimotivasi dari soal apa yang akan kita dapatkan, apa yang akan kita peroleh, atau apa pengakuan apa yang akan kita terima. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang dalam hari-harinya membangun persepsinya bukan seperti apa yang Kristus bangun atau yang Kristus miliki. Justru persepsi dunialah yang sering sekali terjadi. Tidak heran Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya ada banyak orang menghalalkan segala cara untuk dapat memperoleh apa yang diinginkan. Persepsi untuk mendapatkan sesuatu, mendorong seseorang menghalalkan segala cara, itulah yang menjadi kontradiksi dari apa yang dikerjakan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kita baru saja mendapatkan informasi bahwa fenomena yang terjadi sekarang masih terus memakan korban. Dan Bapak Ibu Saudara, sebuah provinsi di Pulau Jawa memberitahukan bahwa di satu gereja ada sekitar 20 orang jemaatnya yang terkena virus COVID-19. Kenapa terjadi, Bapak Ibu Saudara? Karena pendetanya, karena pemimpinnya mengatakan kita tidak perlu takut sebab Tuhan melindungi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perlindungan Tuhan tidak membatalkan akal budi kita. Kenapa gereja kita masih menyelenggarakan peribadatan yang dilakukan secara online begini? Dasarnya adalah supaya kita tetap dalam situasi aman, dalam situasi terjaga, supaya kita dapat mengerjakan perjalanan hidup kita bermanfaat di tengah-tengah keluarga, bermanfaat di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah lingkungan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ajakan kepada kita adalah ajakan untuk memiliki persepsi seperti yang dimiliki oleh Yesus. Apa itu? Bahwa hidup ini adalah hidup mengerjakan misi Allah. Kristus tahu kedatangannya ke dunia adalah kedatangan untuk mengerjakan misi Allah. Dan kenapa kita harus bertindak bijaksana dalam hidup ini, bertindak bijaksana dalam situasi yang terjadi sekarang? Jawabannya adalah karena kita hidup dalam sebuah misi. Sebagai para orang tua, kita hidup dalam sebuah misi untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga. Sebagai warga gereja, kita dipanggil untuk hidup, untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah lingkungan kehidupan gereja. Dan sebagai warga masyarakat, kita dipanggil untuk boleh menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang mungkin masih banyak belum mengenal Kristus. Hidup kita adalah hidup dalam sebuah misi. Panggilan kita adalah panggilan untuk mengerjakan misi. Persepsi inilah yang harus kita bangun terus, Bapak Ibu Saudara. Pandangan inilah yang harus kita bangun. Apakah dalam membangun pandangan, dalam mengerjakan persepsi ini akan banyak pertentangan? Tentu saja. Tetapi Yesus bersedia mengakhirinya bahkan dengan cara yang tragis. Kemudian Filipus pasal yang kedua mengatakan, oleh karena itulah Allah sangat meninggikan dia, sehingga memberikan kepadanya nama di atas segala nama, dan semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan, semua lutut akan bertelur mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi Ibu Saudara, tidak ada hal yang gratis. Pengorbanan yang kita kerjakan karena persepsi yang benar tentang Tuhan bagi kita akan mendatangkan kemuliaan yang dikerjakan oleh Allah. Waktu kita mungkin belumlah seperti waktunya Tuhan, tetapi kesetiaan kita, ketaatan kita, kesediaan kita pada waktunya kelak akan melihat bahwa tangan Tuhan tidak akan berhenti dan tidak pernah berhenti untuk mengiring serta perjalanan kita. Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan peribadatan yang terus berjalan, biarlah firman Tuhan terus membangun persepsi kita. Firman Tuhan introitus mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam hati. Dan biarlah demikian Bapak Ibu Saudara, firman yang menjadi pergumulan kita, yang menjadi bahagian hidup kita, akan membangun terus persepsi kita sampai persepsi Kristus menjadi persepsi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyatakan. Tuhan, Kau menolong kami untuk melihat bagaimana persepsi para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli retorik. Bagaimana Kau menunjukkan persepsi Pilatus yang dibangun, didorong, dimotivasi oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Tetapi Kau juga menunjukkan bagaimana persepsi Kristus yang didorong oleh kasih, dimotivasi oleh kasih, sehingga ya Tuhan, meski harus menghadapi tentangan, penganiayaan, bahkan mati di kayu salib, Yesus bersedia menjalani semuanya sampai pada akhirnya Engkau sendiri yang meninggikannya, sehingga memberikan kepadanya nama dari segala nama,
dan kelak semua lutut akan bertelur, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ajarlah kami supaya kami memiliki persepsi Yesus. Panggilan kami adalah hidup untuk sebuah misi. Panggilan kami adalah hidup untuk sebuah panggilan berkarya di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, ketika kami harus menghadapi pergumulan untuk memperjuangkan persepsi kami dalam mengemban panggilan-Mu, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami tetap setia mengikut Tuhan. Kami membutuhkan Roh-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, supaya dengan kekuatan Roh-Mu kami dapat memenangkan perjuangan iman kami di tengah-tengah dunia. Ya Tuhan, tolonglah kami, pegang tangan kami, supaya kami berkemenangan bersama Tuhan. Dengarkanlah doa permohonan kami ini yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sempurnakan doa kami ini ketika kami sama-sama menaikkan doa Bapa kami ke hadapan-Mu. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Bersama dengan semua orang Kristen di seluruh muka bumi, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam perjamuan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita kembali menyanyi, jemaat kami duduk kembali. Amin.
akan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kita hidup sesuai dengan firman yang sudah kita dengarkan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di sorga dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Hosiana, amin.